belajar tanpa adanya dukungan dari berbasis teknologi dan digitalisasi di era serba modern saat ini rasanya tidak mungkin gitu ya. Semua memang harus menjangkau itu dan bahkan kemudahan dari belajar pun juga ditopang. Jadi bagaimana kemudian untuk bisa mendorong Komdigi kan tidak bisa sendirian, Bu Menteri. Pasti butuh kolaborasi, sinergi. Seperti apa dengan Kementerian Pendidikan, Dikdasmen saat ini namanya begitu ya, dan Sains Teknologi. Seperti apa kolaborasi yang kemarin tuh bukan sombong sih, tapi tuh salah satu yang banyak didatangi oleh menteri-menteri lain tuh ya saya gitu loh, karena akan banyak sekali kolaborasi dengan berbagai kementerian. Pertama dengan Kementerian Pendidikan, kemudian dengan terutama Dikdasmen ya tadi ya. Kemudian juga dengan kesehatan, Mbak, karena juga akan banyak sekali layanan kesehatan yang memerlukan internet dan banyak yang belum punya aksesnya gitu. Jadi itu juga menjadi PR. Kemudian juga Pan-RB tentu kalau kita tahu kita ke depan juga arahnya kan akan ada digitalisasi pemerintahan di mana layanan-layanan seperti bikin SIM, KTP, perpanjangan dan lain-lain itu ya akan terdigitalisasi. Jadi memang ketika di era pemerintahnya juga akan melakukan transformasi digital sesuai arahan Presiden, maka kemudian kementerian ini jadi penting untuk berdiskusi, berkolaborasi dengan banyak kementerian lainnya sih. Jadi sepakat sekali bahwa nggak bisa sendiri, kita memang menyiapkan backbone, infrastruktur, tapi tentu misalnya layanannya itu mereka yang paham, dari kementerian masing-masing yang paham gitu. Menggagas internet ramah anak gitu ya dari Komdigi. Seperti apa sebetulnya bentuk implementasinya? Sekarang itu selain judi online ya yang jadi perhatian Presiden, kan memang masih banyak sekali konten-konten untuk anak yang meresahkan itu, Mbak. Mulai dari human trafficking untuk anak, kekerasan terhadap anak, pornografi anak, itu marak gitu. Jadi selain memerangi judi online, itu juga kita kuatkan. Banyak sekali orang tua yang punya anak kecil cerita ke saya gitu, takut ya anak-anak kita pakai internet tuh ada ketakutan sendiri gitu. Konten-konten yang disisipkan, ideologi yang betul, negatif. Ideologi, kemudian pornografi yang diselipkan dalam konten-konten yang mungkin di depannya nggak kelihatan, kita orang tua nggak tahu bahwa itu isinya tuh buruk gitu. Nah, karena itu memang fungsi memperhatikan konten itu akan juga lebih banyak dilakukan juga, bukan untuk berusaha mengatur. Tentu kebebasan informasi pasti akan kita hormati, tapi memang ini tuh konten internetnya sudah terlalu bebas dan kita perlu kuatkan lagi pengawasan terhadap ruang digital kita, khususnya ya kan banyak banget ya Mbak, aku harus pilih prioritas. Jadi antara judul itu Presiden sudah mengarahkan, dan saya juga sudah sampaikan, Pak boleh nggak tambahkan yang untuk ramah anak, karena banyak sekali ini kejahatan terhadap anak. Beliau sepakat dan mendukung. Inisiasi dari Bu Menteri gitu ya? Sebagai inisiasi, diskusi karena perangnya kan kita harus pilih prioritasnya, jadi judul dan juga untuk internet yang ramah anak. Tapi untuk internet ramah anak ini secara sistemnya akan seperti apa untuk dimitigasi itu tadi, kontrol? Ya ada teknologinya kan Mbak sebetulnya ya, nanti kita lihat teknologi yang kira-kira bisa, ya tahu lah kalau konten-konten pornografi atau apa itu sebetulnya sudah bisa secara teknologi terfilter dengan sendirinya gitu. Yang ini mungkin saat ini belum banyak dilakukan. Tapi memang pada dasarnya nanti pengawasan yang betul-betul dilihat kontennya, kita harus berbanyak tim untuk memperhatikan konten-konten di internet, dan juga harus memperbanyak tim. Pengaduan tuh banyak sih dari masyarakat, jadi saya mohon maaf juga nih kalau belum semua karena saya baru seminggu. Jadi sebetulnya banyak orang tua yang mengadukan situs ini bermasalah. Nah itu kami perlu tenaga lebih banyak rasanya untuk menyerap laporan-laporan pengaduan-pengaduan dari masyarakat. Bicara soal ibu dan anak, Bu Menteri kan juga sebagai ibu begitu ya, dan perempuan, salah satu perempuan di Kabinet Merah Putih, dan sebelumnya kita tahu juga sebagai Ketua Komisi 1 pertama kali ada perempuan, dan sebagai Menteri Komdigi pun juga pertama kali perempuan. Jadi berbagai tantangan yang bisa dikatakan harus dijawab oleh seorang perempuan dengan banyaknya persoalan yang harus diselesaikan. Jadi persoalan-persoalan berat yang ada di Kementerian Komdigi ini. Seperti apa kemudian menjawab tantangan tersebut dengan sisi adalah saya adalah perempuan, tapi saya bisa mampu untuk bisa menyelesaikan tantangan persoalan yang ada.
tahu persisnya gimana menggunakan sisi keperempuanan kita untuk, tapi biasanya natural aja. Waktu di Komisi 1 juga natural aja. Sebagai perempuan kita punya plus minus, jadi kita kan nggak lebih tinggi dari laki-laki, laki-laki juga nggak lebih tinggi dari kita setara. Tapi mungkin kita punya sisi-sisi yang berbeda untuk bisa melihat sebuah masalah dan memberikan solusi gitu. Sekali lagi bukan berarti lebih baik dari laki-laki, tapi perspektif yang berbeda. Nah, mungkin perspektif tadi misalnya ramah anak bisa jadi karena saya perempuan, jadi saya melihat ke situ. Tapi saya sih yakin nggak terlalu beda sih Mbak, perempuan sama laki-laki dalam hal itu, hanya memang kewajiban negara dan itu juga dirasakan mungkin sama Pak Presiden Prabowo sehingga menempatkan saya di posisi itu kan belum pernah gitu ya ada perempuan, artinya beliau percaya juga sama perempuan dan selama di Komisi 1 juga saya merasa bahwa beliau memberikan juga kepercayaan, respect terhadap pemimpin perempuan. Saya aja dihormatin, waktu itu saya masih 40 tahun loh Mbak. Artinya beliau bisa menempatkan perempuan, karena posisi ketua Komisi 1-nya mau perempuan mau laki yaitu mitra beliau, dan beliau jadi bisa juga melihat contoh bahwa perempuan bisa lah. Bu Tia, saat di Komisi 1, Bu Menteri secara gamblang menyebut jebolnya pusat data nasional sementara itu akibat serangan ransomware pada Juni lalu itu adalah kebodohan. Kebodohan karena dianggap karena tidak punya backup data sama sekali. Artinya bukan soal kesalahan tata kelola. Itu yang Bu Mutia tekankan pada saat itu. Nah, bagaimana kemudian agar kebodohan yang pernah terjadi itu tidak terjadi di era kepemimpinan Ibu? Kebodohan itu adalah yang saya maksudkan. Sebetulnya itu bahasanya kalau di Inggris kan absurd gitu ya. Ketika kita ganti ke bahasa Indonesia jadinya keras sekali ya itu ya. Tapi ya kita nyimpen data terus kemudian kita nggak jaga, kita nggak backup, ya memang itu kesalahan besar sih sehingga kata-kata itu waktu itu muncul. Jadi tentu saya meyakini betul bahwa nggak boleh lagi seperti itu gitu. Nah, kita nanti lihat bagaimana kita memperbaiki PDN, PDNS yang memang ini kan sedang dalam proses gitu. Jadi selama proses ini tentu banyak sekali perbaikan-perbaikan. Saya kumpulkan tim untuk melihat ke depan bagaimana supaya ini tidak lagi jebol seperti dulu. Tentu hal sebesar ini perlu proses, tapi paling nggak kita tahu tujuannya dan kita tahu nggak boleh seperti apa. Yang nggak boleh lagi nggak ada backup dan tujuan ke depan seperti apa. Kan tujuan ke depan adalah data-data harus diamankan. Data itu benar sih Mbak, data itu bisa di breach, bisa diretas kapan aja. Tapi yang penting pemerintah meyakinkan bahwa kita udah coba dengan segala upaya itu untuk mengamankan data-data masyarakat supaya ada confident. Yang paling utama itu. Benar bahwa banyak negara yang juga diretas di era saat ini, tapi bagaimana pemerintah meyakinkan masyarakatnya bahwa we have done our best, kita coba lakukan ini, lakukan itu untuk mengamankan data-data mereka supaya ada confident itu. Dan kalau ada confident, mudah-mudahan nilai ekonominya juga dari internet bisa kita dapat gitu. Nggak cuma tadi nilai pendidikan, nilai kesehatan, tapi kegiatan ekonominya juga bisa muncul dengan baik gitu. Untuk digital, pembelajarannya itu ongoing. Keamanan data yang paling mutakhir seperti apa sih? It's still ongoing. Jadi belum ada yang satu sistem yang secure banget bisa ngamanin data dan 100% memastikan tidak ada breach gitu. Oke. Bu Menteri, kita juga ingin mengikuti kunjungan Ibu lagi ke lokasi selanjutnya gitu ya, dan bicara lebih banyak terkait dengan bagaimana sih sebetulnya untuk bisa melakukan pemerataan digitalisasi termasuk kunjungan ke Satria 1 begitu ya. Nanti kita akan ikuti dan tetaplah bersama kami. Hal itu kan jadi jurnalis itu kan keuntungannya kita banyak belajar dari ketemu masyarakat ya. Dan banyak perspektif. Banyak perspektif, mendengarkan begitu banyak orang gitu. Ini jadi modal utama saya sekali nih sekarang.